Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau komunikasi awalan permukaan menuju ke komunikasi yang lebih intim, lebih mendalam antar individu. Menurut Altman dan Taylor, keintiman di sini lebih dari sekedar keintiman secara fisik. Dimensi lain dari keintiman termasuk intelektual, emosional, dan hingga pada batasan di mana pasangan melakukan aktivitas bersama. Jadi tidak semata-mata keintiman secara fisik, tetapi secara emosional, intelektual itu juga masuk dalam keintiman yang dimaksud dalam teori ini. Proses penetrasi sosial mencakup perilaku verbal, bisa berupa kata-kata yang digunakan atau tulisan-tulisan yang digunakan, maupun perilaku nonverbal, bisa berupa postur tubuh, senyuman, terus lambaian tangan, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan. Altman dan Taylor percaya bahwa hubungan sangat bervariasi, mulai dari suami istri, terus supervisor karyawan dalam sebuah perusahaan, pasangan bermain golf atau tenis, olahraga, maupun antara dokter dengan pasien. Hubungan melibatkan tingkatan berbeda dari perubahan keintiman atau tingkat penetrasi sosial. Hubungan di sini mengikuti jalan setapak menuju sebuah kedekatan. Jadi dalam proses hubungan, orang tidak mungkin akrab dengan seketika. Orang tidak mungkin intim dengan seketika. Untuk menuju sebuah proses keintiman, keakraban, perlu yang namanya proses tapak demi tapak untuk menuju keintiman tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa untuk memahami satu sama lain adalah dengan mulai melakukan pembicaraan secara pribadi. Karena melalui diskusi semacam itu akan mengharuskan mereka membagi informasi pribadi. Ketika semakin dekat, maka hubungan akan bergerak dari hubungan yang biasa saja, hubungan permukaan, hubungan awalan, atau hubungan tidak intim menuju ke hubungan yang intim. Kepribadian seseorang juga akan mempengaruhi arah dari suatu hubungan. Kepribadian sangat berpengaruh sekali dalam mempengaruhi arah dari sebuah hubungan. Pada saat kita bertemu orang kepribadiannya jelek, maka kita tidak mungkin melanjutkan hubungan tersebut untuk ke yang lebih intim. Semakin dekat maka hubungan akan bergerak dari hubungan yang awalnya tidak intim menuju ke hubungan yang intim. Diskusi awal mengenai teori ini adalah membuka diri dan berbicara terus terang dianggap sebagai strategi hubungan yang penting. Jadi pembukaan diri pada saat kita melakukan komunikasi itu sangat penting dalam proses menuju keintiman. Keberagaman budaya, ada yang setuju dan tidak setuju dengan sebuah keterbukaan hubungan secara umum. Meskipun banyak sekali budaya-budaya yang kurang sepakat bahwa dalam proses komunikasi membuka terlalu vulgar tentang jati diri itu juga tidak baik. Akan tetapi menurut teori ini membuka diri adalah salah satu alternatif terbaik, salah satu strategi terbaik untuk menuju hubungan yang lebih dalam. Jadi saat mempelajari teori ini tetaplah berpikir bahwa kita sedang mendiskusikan sebuah teori yang berakar pada sebuah generasi di mana berbicara secara bebas, berbicara secara terbuka adalah sebuah hal yang sangat penting dalam proses komunikasi. Asumsi dari teori penetrasi sosial. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa
hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menuju intim. Jadi asumsi pertama dari teori ini adalah membuat hubungan yang awalnya tidak intim itu menjadi intim manakala kita melakukan proses komunikasi secara intens. Secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Jadi secara umum sebenarnya itu bisa diprediksi hubungan tersebut akan menjadi lebih intim atau tidak intim. Pada saat kita bertemu seseorang, misal penampilannya kurang menarik bagi kita, pakaiannya tidak rapi, secara kasat mata terlihat bahwa tidak akan mungkin menuju hubungan yang lebih intim. Atau pada saat teman mahasiswa di kereta, misalnya, di samping Anda ada orang yang tatoan, terus pakai tindik misalkan, aromanya kurang enak, pasti akan dapat diprediksi tidak mungkin Anda akan memberikan nomor HP-nya, nomor telepon saudara kepada yang bersangkutan, manakala yang bersangkutan meminta nomor tersebut ke Anda. Jadi sebenarnya hubungan bisa diprediksi secara umum. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Jadi seperti ini. Misalkan kita sudah menjalin hubungan sedalam-dalamnya, seintim-intimnya, ada kemungkinan hubungan itu semakin erat atau bisa juga hubungan tersebut akan terjadi penarikan diri atau berpisah. Karena kita semakin tahu personal seseorang, kita semakin tahu jati diri seseorang, bisa jadi kita semakin intim, tetapi jika tidak sesuai dengan kepribadian kita, tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, itu pasti akan terjadi penarikan diri. Jadi belum tentu orang yang semakin intim itu semakin akrab. Ada kemungkinan mereka malah membuat penarikan diri atau disolusi, tidak terjadi solusi. Nah, ini juga asumsi yang ada dalam teori penetrasi sosial. Dan yang keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Tanpa adanya pembukaan diri, tidak akan mungkin hubungan antar seseorang itu mengalami keintiman. Dari awalnya tidak terlalu intim sampai ke intim, dia tidak mungkin mencapai sebuah keintiman manakala pembukaan diri tentang jati dirinya tidak dibuka secara optimal. Jadi teori penetrasi sosial itu ibaratnya bawang merah. Kita melihat permukaannya terlebih dahulu, kita kupas satu persatu layernya sampai ke dalam. Begitu juga kedalaman dalam teori penetrasi sosial. Kita kenal seseorang, terus akhirnya menjadi teman, akhirnya menjadi sahabat, bahkan sampai menjadi suami istri yang tingkat keprivatan atau keintiman semakin dalam. Itu tidak serta-merta, ada beberapa layer atau tahapan menuju sebuah keintiman tersebut. Sama seperti layer-layer di bawang merah tersebut. Jadi diibaratkan teori penetrasi sosial itu seperti sesuatu yang dipertukarkan adalah biasanya informasi pribadi. Keterbukaan diri adalah langkah awal sebuah pengembangan hubungan. Penetrasi akan berlanjut secara perlahan dalam layer yang lebih dalam. Penetrasi ulang akan terjadi dan melompati lapisan-lapisan yang ada. Jadi proses penetrasi sosial tidak bisa serta-merta, harus melewati layer-layer tahapan-tahapan. Pada saat nanti teman-teman mahasiswa berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak bisa mungkin langsung to the point masuk dalam wilayah privasinya. Pasti akan terjadi crash dalam proses komunikasi. Harus disadari dalam proses komunikasi harus bertahap. Kita awalnya nggak kenal, jangan sampai kita masuk ke dalam wilayah privat orang tersebut.
mengupas lapisan hubungan. Jadi lapisan hubungan ini seperti dianalogikan bawang, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Hubungan dapat dianalogikan seperti lapisan bawang. Dengan lapisan sebuah bawang yang mewakili berbagai aspek dari kepribadian seseorang. Lapisan terluar adalah citra publik yang dapat dilihat secara langsung. Maka saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa dalam membuat citra publik itu usahakan seoptimal. Citra publik yang paling bisa terlihat secara kasat mata adalah penampilan. Maka gunakan penampilan seoptimal mungkin. Memang ada peribahasa yang mengatakan bahwa jangan nilai seseorang dari covernya, tapi penilaian itu atau peribahasa itu hanya untuk sesuatu yang istimewa saja. Secara umum, orang pasti akan melihat orang lain dari pakaiannya terlebih dahulu. Citra publik yang tampak itu biasanya terlihat nyata itu berasal dari kostum atau pakaian yang digunakan. Saat kita membuka diri kepada orang lain, maka akan mengarahkan orang lain untuk membuka diri. Pada saat kita mulai membuka diri, itu akan memancing orang lain untuk membuka diri. Maka apabila Anda berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut tidak mau membuka diri, alangkah baiknya Anda membuka diri Anda terlebih dahulu. Mau nggak mau, orang yang akan kita ajak bicara itu, orang yang sedang kita ajak bicara itu akan membuka dirinya secara perlahan. Penetrasi dapat dilihat dengan dua dimensi, yaitu keluasan dan kedalaman. Keluasan di sini merujuk pada berbagai topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan. Waktu keluasan berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi keluasan di sini merujuk dari berbagai topik yang didiskusikan mengenai apa yang sedang dibicarakan antar dua individu tersebut. Sedangkan kedalaman ini merujuk pada tingkat keintiman yang mengarahkan diskusi pada suatu topik. Biasanya hanya satu topik tetapi sangat mendalam diskusinya sampai menuju sebuah keintiman. Seorang individu tentu harus berhati-hati dalam menggunakan pembukaan diri. Perlu dicermati, membuka diri secara vulgar dalam proses komunikasi juga tidak baik. Perlu berhati-hati dalam menggunakan pembukaan diri. Tidak serta-merta kita membuka jati diri kita membuka privasi kita kepada orang lain. Meskipun membuka diri secara umum dapat menggerakkan suatu hubungan menuju kedekatan. Membuka terlalu banyak pada awal hubungan mungkin akan menyebabkan hubungan itu berakhir. Orang pasti akan ilfil. Ini kok orang privasinya diumbar-umbar kemana-mana. Jadi lihat situasi kondisi, lihat siapa yang Anda ajak bicara. Pada saat kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, maka proses pembukaan diri secara privat, secara mendalam, tidak perlu kita ungkapkan secara vulgar. Orang pasti akan merasa aneh dan malah akan mengakhiri sebuah hubungan. Kita belum sampai ke sebuah keintiman, orang sudah ilfil dan akan menarik diri. Satu tujuan dalam keterbukaan diri adalah untuk menjadi peduli dan sesuai. Jadi sesuaikan dan lihat tingkat kepeduliannya. Di sini pembukaan diri tidak perlu secara vulgar, tetapi sewajarnya saja, seadanya saja. Sesuaikan dengan keadaan. Pertukaran sosial ini adalah biaya dan keuntungan dalam hubungan. Hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk penghargaan ataupun pengorbanan.
Penghargaan adalah peristiwa atau perilaku yang mendorong kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. Sedangkan pengorbanan adalah perilaku yang mendorong munculnya perasaan negatif. Jadi bisa berupa reward atau malah menjadikan sebuah punishment dalam proses hubungan tersebut. Kita bisa memperoleh penghargaan dalam proses hubungan, bisa berupa kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. Akan tetapi dalam proses hubungan juga perilaku dapat mendorong munculnya perasaan negatif, menjadi malas, menjadi skeptis kepada orang tersebut. Jika sebuah hubungan menyediakan lebih banyak penghargaan dibandingkan sebuah pengorbanan, maka jelas individu akan cenderung bertahan dalam hubungan mereka. Akan tetapi jika lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak sedihnya, lebih banyak sisi negatifnya, maka dapat dipastikan hubungan tidak akan bertahan secara optimal atau dalam jangka waktu yang lama. Itu akan mustahil dapat bertahan. Pada setiap awal hubungan, pengalaman intrapersonal yang relatif sedikit membuat individu lebih fokus pada sebuah penghargaan atau pengorbanan. Karena pada saat kita bertemu dengan seseorang, kita nggak tahu tentang orang tersebut, maka yang akan dilihat adalah sebuah penghargaan atau pengorbanan. Kita ngobrol dengan si A, kita ngobrol dengan si B, lebih banyak penghargaannya atau malah justru lebih banyak pengorbanannya. Kalau lebih banyak penghargaan, hubungan cenderung bertahan dan akan berlanjut ke dalam sebuah keintiman. Akan tetapi apabila lebih banyak pengorbanannya atau perasaan negatifnya, maka dapat dipastikan hubungan tidak akan bertahan dan tidak akan menuju dalam sebuah keintiman atau privasi. Strategi dalam pembukaan diri, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua privasi kita dibuka secara vulgar kepada orang lain, apalagi baru bertemu dengan orang tersebut. Yang pertama adalah, apakah orang itu penting bagi Anda? Jika tidak penting, jangan buka diri Anda secara vulgar, secara privat. Privasi Anda dibuka secara buka-bukaan, itu akan sangat merugikan diri Anda. Yang kedua, apakah dengan membuka diri cukup beralasan? Apa alasannya kita membuka diri? Ini juga harus perlu ditanyakan pada diri kita sebelum kita membuka diri kita. Yang ketiga, apakah jumlah dan tipe pembukaan diri sesuai? Tentukanlah, apakah Anda membuka informasi terlalu banyak atau terlalu sedikit? Pelajari waktu Anda untuk membuka diri. Ini juga penting. Tidak semuanya dibuka, sesuaikan dengan keadaan. Yang keempat, apakah membuka diri relevan dengan situasi pada saat itu? Pada saat kita ngomongin bisnis, yang dibuka masalah pribadi mengenai keluarga Anda, maka akan tidak sangat relevan. Jadi pastikan pada saat Anda membuka diri relevan dengan situasi pada saat itu. Yang kelima, apakah membuka diri itu akan resiprokal? Jadi di sini dijelaskan juga, apakah dengan Anda membuka diri orang tersebut akan membuka diri? Jangan sampai Anda sudah full membuka diri Anda, tetapi malah orang tersebut tidak membuka diri. Meskipun ada pernyataan menyatakan bahwa dengan kita membuka diri, biasanya orang tersebut juga membuka diri. Tapi lihat juga dalam proses komunikasinya. Kalau memang orang tersebut
memiliki kita kan bisa prediksinya ternyata sulit sekali membuka diri, maka Anda juga jangan terlalu optimal membuka diri Anda dalam proses komunikasi, karena akan menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Buka perlahan, kalau orang tersebut mulai membuka dirinya, Anda buka lagi lebih mendalam untuk memancing orang yang Anda sedang ajak berbicara membuka diri secara optimal pula. Yang berikutnya, akankah dampaknya konstruktif? Jika tidak digunakan secara hati-hati, pembukaan diri dapat membuat hubungan jadi rusak. Kita baru berkenalan dengan orang, Anda sudah membuka diri bahwa Anda sudah pacaran misalkan 10 kali, sudah mengecewakan wanita 10 kali. Maka orang yang ada di depan Anda itu pasti akan ilfil dan takut, akan melanjutkan kepada hubungan yang lebih intim. Dan yang terakhir, apakah kesalahpahaman budaya mungkin terjadi? Karena bisa jadi sensitivitas budaya saat pembukaan diri. Jadi pastikan terlebih dahulu apakah ada sebuah sensitivitas dalam proses komunikasi yang Anda lakukan. Tahapan dari penetrasi sosial. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah orientasi. Membuka sedikit informasi tentang diri kita kepada orang lain. Tidak perlu kita membuka secara banyak, cukup sedikit tentang diri kita kepada orang lain. Yang kedua, pertukaran penjajakan efektif. Munculnya kepribadian seseorang. Kepribadian sudah mulai muncul di situ pada proses yang kedua. Yang ketiga adalah pertukaran efektif. Komunikasi yang spontan menggunakan idiom pribadi. Hai bro, gimana sih kabarnya? Nah, itu kan sudah masuk dalam proses keintiman. Tidak menyebutkan nama, tapi sudah menggantikan bro, sis, hai guys. Nah, itu proses keintiman sudah masuk dalam idiom pribadi. Yang terakhir, komunikasi yang efisien, dibangunnya sistem komunikasi personal. Sudah masuk dalam pertukaran stabil. Tahapan ini sudah masuk dalam proses komunikasi yang mulai stabil antar individu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari teori penetrasi sosial. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi-referensi yang lain terkait materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.